Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Sebelum gua mulai, gua mau minta maaf terlebih dahulu karena minggu lalu gua itu kena sakit musiman. Sebenarnya gua itu udah sempet enakan setelah 3 hari sakit, tapi cuaca di tempat gua itu tiba-tiba jadi nggak bersahabat dan gua itu tuh punya alergi sama suhu dingin. Jadi pas badan gua itu baru enakan, malamnya itu tiba-tiba hujan deras gitu, yang bikin suhunya itu jadi dingin gitu. Jadi akhirnya ya sakit musimanku kumat lagi dan sekaligus ditambah alergiku. Sekali lagi gue itu minta maaf ya. Oke, begitu aja lah pengumumannya biar cepat. Semoga hype kalian itu masih ada karena video kali ini tuh juga nggak kalah serunya. Dan seperti biasa, kalau belum nonton video gue sebelumnya bisa tonton terlebih dahulu supaya kalian itu bisa menikmati keseruan di video sebelumnya juga. Dan supaya kalian tuh nggak ketinggalan informasi dari video sebelumnya. Kalau sudah, kita tidak usah berbasa-basi lagi. Mari kita langsung jump menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Setelah Toya menyudahi penyiksaannya ke Galzel, walaupun sebenarnya Toya itu masih belum puas, Toya kemudian menyerahkan Galzel ke Kohaku untuk dibawa. Sebenarnya Toya itu mau memasukkan Galzel ke storage-nya karena baunya itu yang gak sedap. Tapi sayangnya tidak bisa. Dan alasan kenapa Toya itu menyuruh Kohaku untuk membawanya karena masih ada kemungkinan kalau komplotan Galzel itu masih ada di sekitar Toya. Dan mereka itu mencoba untuk ngambil Galzel lagi gitu. Jadi untuk jaga-jaga. Dan sesampainya di Istana Jafar, sebagian besar pertempuran di sana itu sudah berakhir, menyisakan sisa-sisa prajurit besi yang berserakan di mana-mana. Padahal Toya itu sangat ingin sekali membawa satu secara utuh. Walaupun Toya itu merasa kalau Profesor Rinda Babylon pasti bisa memperbaiki satu prajurit besi tanpa kesulitan. Para pelayan dan prajurit Jafar juga sudah pada kabur dari istananya. Singkat cerita, sampai Toya itu di tempat tahtanya Jafar, Tsubaki sudah mengikat Sol dan Dr. Bowman di sana. Kemudian Toya pun berpikir haruskah Toya itu menyerahkan Sol dan Galzel ke Verzen, sedangkan Dr. Bowman ke Rodomea besok. Lalu Tsubaki pun menanyakan perihal keadaan Galzel ke Toya, dan Toya pun menjawab kalau Toya itu sudah berhasil menangkapnya dan sekarang Kohaku sedang mengawasinya. Kemudian Toya pun bertanya-tanya di mana Jesty dan yang lain-lain. Toya tidak bisa melacak mereka menggunakan sihirnya karena barir di istana Jafar ini masih aktif. Tapi segera setelah itu Toya pun bertemu dengan mereka di tengah koridor. Dan tepat di bawahnya Jesty, Toya itu dapat melihat nasib naas Jafar yang sudah dipenuhi dengan darah. Tubuh Jesty pun juga dipenuhi oleh luka dan pedang di tangannya itu berlumuran darah. Melihat kondisinya ini, Toya pun berkesimpulan kalau Sonya dan Dengetsu itu tidak membantunya untuk membalaskan dendam ke Jafar. Toya pun kemudian nyamperin mereka dan menyapa mereka. Lalu Jesty pun mengucapkan terima kasih kepada Toya karena berkat bantuan Toya, dia itu akhirnya bisa mengalahkan musuh ayahnya. Jesty yakin ayahnya itu sekarang pasti sudah bisa tidur dengan nyenyak di sana. Matanya kemudian mulai memerah seakan dia itu ingin menangis. Dia telah berhasil membersihkan dirinya dari penyesalan dengan membunuh pembunuh ayahnya. Kemudian Toya pun mengajak mereka untuk pergi dari koridor. Dan Toya juga mengajak mereka ke Brunhild jika mereka itu tidak memiliki tempat tujuan nanti. Dengetsu pun menerima tawaran Toya itu mewakili yang lainnya, terutama untuk Jesty yang masih melamun gitu. Mereka pun kemudian pergi dari koridor ke tempat Tsubaki berada sekarang. Di sana Toya melihat Yae dan Hila keluar dari frame game mereka masing-masing. Dan begitu mereka melihat Sonia dan Rengetsu, mereka pun langsung menyapa mereka berdua sebagai lawan dari Ilse dan Lu di upacara pemangkasan. Begitu juga dengan Rengetsu dan Sonia. Mereka berdua juga langsung mengingat Yae dan Hila sebagai orang yang ikut dalam upacara pemangkasan. Sonia lalu bertanya apakah Yae dan Hila itu yang memiloti kedua frame gear itu. Kemudian Toya pun memperkenalkan Yae dan Hila ke mereka. Dan begitu mereka tahu kalau Yae dan Hila itu adalah tunangan Toya, mereka pun langsung terkejut. Tapi mereka dibuat lebih terkejut lagi setelah mereka itu tahu kalau Toya itu masih memiliki 7 tunangan lagi. Termasuk Ilse dan Lu yang menjadi lawan mereka di upacara pemangkasan sebelumnya. Setelah itu Toya pun mulai berpikir bagaimana caranya untuk membawa sampah prajurit besi yang ada di luar. Karena Toya tidak bisa memindahkan mereka menggunakan sirah akibat barir yang ada di istana Jafar ini. Toya kemudian bertanya di mana artefak atau formasi sihir tempat barir ini diaktifkan. Sesuatu seperti itu biasanya itu akan ditaruh di sudut atau di tengah barir menurut Toya. Tapi Toya tidak menemukan sesuatu yang istimewa di sudut barir. Dan di tengah-tengah cuma ada tahta. Dan itu pun sudah hancur, namun barirnya itu masih aktif. Jadi bukan tahta itu. Namun yang menarik perhatian Toya adalah patung-patung naga emas yang terpasang di kedua ujung atap istana. Mata mereka itu bersinar dan mereka itu saling berhadapan. Melihat patung-patung naga emas itu langsung mengingatkan Toya pada Sachi Hoko untuk menghiasi pinggir atap di kastil Jepang.
Dan kalau Toya nggak salah ingat, di Cina itu disebut sebagai Seifun. Toya menarik Brunhildnya dan menghancurkan kedua patung itu. Dengan asumsi kalau kedua patung itu adalah artefak dari barir di istana Jafar ini. Setelah itu Toya pun mencoba untuk terbang menggunakan fly untuk mengetesnya. Dan tebakan Toya itu benar. Toya berhasil terbang menggunakan fly-nya sekarang. Kemudian Toya pun membuka gate-nya dan mengirimkan sisa-sisa prajurit besi ke hanggar. Sebelum Toya itu pergi dari Euron, Toya berharap supaya Euron ini bisa jadi lebih baik lagi. Karena kaisar jadi-jadian mereka itu sudah tidak ada. Tapi Toya merasa kalau kaisar jadi-jadian lainnya itu pasti akan datang lagi. Dan membuat harapan Toya ini akan sia-sia saja. Jadi Toya merasa kalau ini itu seperti siklus setan. Jika mereka mau membuat aliansi antara kota dan memilih pimpinan di antara mereka, maka itu adalah hal yang baik bagi mereka, menurut Toya. Namun pada akhirnya Toya itu merasa kalau pimpinan aneh akan muncul lagi dari antara mereka. Karena orang tersebut berasal dari Euron. Tapi Toya masih mencoba berpikir positif. Kalau di Euron itu pasti ada orang normalnya juga. Walaupun Toya itu masih belum pernah bertemu dengan orang normal itu. Dan meskipun kali ini Toya itu terlibat dengan negara ini secara langsung karena masalah prajurit besi. Tapi Toya berpikir akan lebih baik bagi seseorang dari negara ini yang mengurus masalah mereka sendiri. Toya juga sempat mendengar sebuah rumor kalau beberapa kota di Euron yang berdekatan dengan Hanok ingin bergabung dengan Hanok. Dengan rumor ini ada kemungkinan kalau negara-negara tetangga lainnya juga akan segera mengambil wilayah Euron sedikit demi sedikit. Bagaimanapun juga setelah mereka itu diserang oleh monster kristal, negara Euron ini hanya melakukan perselisihan antara saudara keluarga kerajaan. Dan Toya merasa tahap itu sekarang itu sudah selesai. Kemudian Toya pun pergi ke bawah istana Jafar. Dan di bawah sana Toya itu menemukan fasilitas manufaktur prajurit besi. Namun fasilitas itu sudah berhenti bekerja dan semua pekerjanya itu sudah pergi entah kemana. Karena akan merepotkan jika fasilitas itu digunakan kembali. Jadi Toya pun langsung menghancurkan fasilitas itu. Kemudian Toya pun pergi meninggalkan istana Jafar itu dan kembali ke Brunhild. Keesokan harinya sesuai dengan yang sudah Toya rencanakan, Toya pun membawa Dr. Bowman ke Rodomea dan Sol bersama dengan Galzel ke Revenant. Untuk nasib Dr. Bowman karena perbuatannya yang kabur dari hukumannya dan membuat banyak orang di Euron menjadi korban akibat ulahnya, pihak Rodomea pun sepakat untuk menghukum mati dirinya pada hari ini juga. Dengan begitu untuk Rodomea pun sudah beres. Namun berbeda seperti di Rodomea yang masalahnya itu langsung beres dengan mengeksekusi Dr. Bowman, di sisi Verzan malah terjadi masalah. Masalah pertama itu di mana Galzel itu benar-benar sangat dibenci oleh orang-orang Verzan karena baunya itu yang sangat busuk. Kedua, setelah Toya dan Raja Verzan menginterogasi mereka untuk menggali informasi dari mereka, untuk Sol dia itu benar-benar tidak tahu apapun. Sedangkan Galzel dia menjadi linglung atau gila karena siksaan yang Toya berikan sebelumnya. Dan ini yang menjadi masalah utamanya. Karena Toya dan Raja Verzan jadi tidak bisa menggali informasi dari mereka. Untuk kondisi Galzel di sini itu benar-benar sangat parah ya. Toya dan Raja Verzan bahkan sampai nggak tahu apakah dia itu mendengar pertanyaan yang diberikan ke dia. Tatapan mata itu kosong dan dia itu mengeluarkan air liur di mulutnya. Yang terlihat itu seperti lendir. Terkadang dia itu juga tertawa sendiri dengan senyuman yang kaku. Di sini Toya pun akhirnya benar-benar menyadari bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya itu sudah terlalu berlebihan. Raja Verzan pun bahkan sampai menanyakan ke Toya apa yang sudah Toya lakukan ke Galzel. Toya pun menceritakannya ke Raja Verzan apa yang sudah Toya lakukan ke Galzel. Dan setelah mendengar cerita dari Toya, sambil menutup hidungnya karena bau dari Galzel, Raja Verzan pun langsung menatap Toya dengan tatapan yang menusuk. Akhirnya untuk saat ini Sol dan Galzel pun dipenjara di bawah tanah. Dan Toya bersyukur karena di penjara bawah tanah itu sudah dipasangkan baril anti sihir. Tapi sayangnya baril itu tidak bisa menghilangkan bau busuk dari Galzel. Jadi Toya dan Raja Verzan pun pergi meninggalkan penjara bawah tanah itu. Sampai di halaman, Toya pun langsung membersihkan paru-parunya dengan menghirup udara segar. Namun entah kenapa Toya itu masih bisa mencium bau busuk dari Galzel. Toya pun mencoba mengendus bajunya dan benar saja bau busuk Galzel itu ternyata menempel di bajunya. Karena hal ini Toya pun berencana untuk mencari sihir yang dapat menghilangkan bau busuk di perpustakaan Babylon. Di lain sisi Raja Verzan dengan segera langsung menyemprotkan parfum pada dirinya sendiri. Melihat itu Toya pun memintanya. Dan sekarang Toya pun terbungkus dengan wangi citrus mint dari parfumnya Raja Verzan. Toya di sini cukup terkejut mengetahui kalau Raja Verzan itu memiliki parfum seperti ini. Karena Toya itu berpikir ini itu tidak sesuai dengan dirinya. Tapi Toya pun langsung dapat menebaknya. Kalau dia itu membawa parfum ini supaya dia itu tidak dibenci oleh tunangannya yaitu Alicia atau kakaknya Lu. Kemudian Raja Verzan pun menawarkan ke Toya untuk pergi ke Guild Verzan. Guild Dewan Pedagang dan Industri Mistis. Bagi yang lupa, guild ini itu adalah guild yang mengatur pengelolaan penyihir, pedagang dan pengrajin di Verzan. Pimpinannya itu bernama Lizes.
sekaligus orang yang paling mencurigakan bagi Toya saat pertama kali bertemu dengannya karena kacamata hitam yang dia kenakan. Raja Verzen sini menawarkan hal itu karena satu dari 3 submaster yang bekerja di bawahnya itu menghilang pagi ini. Dan setelah Raja Verzen itu menggeledah rumahnya, Raja Verzen menemukan benda yang tidak lain adalah liontin yang memiliki simbol asosiasi Masgordian. Toya dan Raja Verzen pun memiliki kesimpulan yang sama setelah mengetahui itu. Kesimpulannya itu adalah kalau dia ini kabur setelah mendapatkan kabar kalau Galzel tertangkap. Dan dugaan itu diperkuat dengan dugaan lainnya dari Raja Verzen yang menduga kalau dia itu juga mengambil peran dalam percobaan pembunuhan Raja Verzen. Jadi kemungkinannya dia itu takut Galzel itu akan membeberkan hal itu dan membuat dirinya itu mendapatkan hukuman yang sangat berat. Lalu Toya pun menanyakan perihal sihir tabu yang dikatakan oleh Galzel sebelumnya, yaitu Sanctuary, ke Raja Verzen. Raja Verzen pun menjawab kalau kebanyakan orang menyebut sihir itu dengan sihir penguasa. Raja Verzen juga menjelaskan apa yang dia dengar dari penyihir pengadilan Rudo mengenai sihir Sanctuary ini. Menurutnya dari apa yang Raja Verzen dengar, sihir Sanctuary ini adalah sihir berjenis manipulasi pikiran. Yang paling mengerikan dari sihir ini itu adalah sihir ini bisa dilakukan dalam skala besar. Dan orang-orang yang dikendalikan oleh sihir ini tidak akan sadar kalau mereka itu dikendalikan. Setelah mengetahui ini, Toya pun berpikir apakah ini itu sejenis pencucian otak. Dan Toya juga menyamakan sihir Sanctuary ini dengan efek subliminal, memasukkan maksud tersembunyi dalam sebuah perintah. Jadi orang yang diperintahkan itu tidak menyadari kalau perintah yang dia dapatkan itu memiliki tujuan yang berbeda. Saya berpendapat kalau Galzel itu ingin menggunakan efek ini untuk membangun sebuah negeri dengan doktrinnya. Namun sayangnya Toya itu masih belum tahu kondisi untuk mengaktifkan sihir ini. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Galzel itu sudah miring. Jadi Toya tidak mendapatkan informasi untuk mengaktifkan sihir ini. Sedangkan Sol dia itu hanya seorang warrior biasa. Jadi apa boleh buat, Toya pun memutuskan untuk bertanya kepada ahlinya, yaitu Profesor Regina Babylon. Toya pun lalu menelpon Profesor Regina Babylon. Sikatnya Profesor Regina Babylon pun mengangkat telepon dari Toya. Sini Profesor Regina Babylon pun minta ke Toya untuk tidak memanggilnya sebagai Profesor, tapi Regina, karena dia itu adalah kekasihnya Toya. Tentu ini tuh hanya pengakuan sepihak dari Profesor Regina Babylon, sebab Toya itu tidak mengakuinya sebagai kekasihnya atau sebagainya. Jadi dengan dingin Toya pun mengabaikan perkataan Profesor Regina Babylon dengan tetap memanggilnya Profesor. Dan langsung nanya perihal sihir Sanctuary ke Profesor Regina Babylon. Dan benar saja Profesor Regina Babylon itu tahu mengenai sihir Sanctuary. Toya pun langsung menanyakan ke Profesor Regina Babylon kondisi untuk mengaktifkan sihir itu. Profesor Regina Babylon pun menjawab yaitu dengan sebuah pengorbanan. Pengorbanan berupa kekuatan sihir yang sangat kuat. Dan si korban harus memiliki ras yang sama dengan si pemanggil. Semakin besar rentang pemanggilannya, maka semakin besar juga pengorbanannya. Tapi peran si korban ini masih bisa digantikan dengan suatu sumber kekuatan sihir yang sangat besar. Dengan penjelasan itu, Toya pun akhirnya tahu kenapa sihir ini tuh dikatakan sebagai sihir tabu. Namun, Profesor Regina Babylon pun melanjutkan lagi penjelasannya. Yang dimana efek sihir ini itu ternyata akan langsung hilang ketika orang yang dikendalikan itu keluar dari area sihir. Dan sihir ini itu juga biasanya tidak digunakan terlalu sering, karena sihir ini itu tidak efektif ke orang yang kuat dalam sihir. Toya pun sontak terkejut mendengar itu. Profesor Regina Babylon juga memberitahu ke Toya kalau sihir ini itu hanya digunakan di penjara. Meski begitu, hanya beberapa negara saja yang menggunakan sihir ini. Bahkan kerajaan Paruteno kuno tidak memakai sihir ini. Toya pun makin terkejut. Lalu Toya pun mulai bertanya-tanya, kalau begitu untuk apa pengorbanan yang banyak itu? Apakah ini itu memang diperlukan? Kemudian Toya itu menanyakan tentang rencana Galzel yang ingin menerapkan sihir ini ke seluruh negeri. Profesor Regina Babylon pun menjawab dengan sangat yakin kalau rencana itu tidak akan terlalu berguna. Profesor Regina Babylon malah balik nanya gitu ke Toya. Jika itu dilakukan, maka berapa banyak korban yang akan dibutuhkan untuk menutupi seluruh negeri? Kalau mengaktifkan sihir ini dengan ukuran aslinya saja membutuhkan banyak korban, apalagi untuk menutupi satu negeri. Pasti sangat banyak korban yang dibutuhkan. Dan dengan jumlah korban yang sangat-sangat banyak itu, tidak mungkin bagi negara itu akan ikut perang. Karena bisa saja warganya sudah habis duluan untuk dijadikan korban. Belum lagi sihir ini itu memerlukan pengorbanan secara berskala untuk menstabilkan sihir ini. Umat manusia pasti akan punah jika ada seorang yang melakukan hal itu. Setelah mendengar semua penjelasan itu mengenai sihir Sanctuary dari Profesor Regina Babylon, Toya pun akhirnya paham alasan dibalik kenapa asosiasi Masgordian menargetkan Verzen daripada Hanok yang memiliki banyak tambang.
Toya berkesimpulan kok mereka itu akan memakai mayat-mayat orang-orang Verzen yang memiliki banyak sihir untuk dijadikan korban mereka dalam mengaktifkan sihir sanctuary. Apalagi negara sihir seperti Verzen pasti memiliki tentara elit dengan kekuatan sihir yang tinggi. Meski begitu, melihat dari kepercayaan diri Garzel sebelumnya, Toya yakin mereka itu pasti tidak tahu prinsip dasar dari sihir ini, terutama efek negatifnya atau kekurangannya. Toya berpikir mungkin saja mereka itu terpikirkan rencana ini setelah mereka itu mempelajari metode pemanggilan sihir ini dari dokumen lama yang mereka temukan di suatu tempat. Tapi mungkin bagian penting dari dokumen itu hilang, atau mungkin saja mereka itu masih belum menguraikan prinsip dasar dari dokumen yang mereka temukan itu, yang membuat mereka itu tidak tahu keseluruhan dari efek sihir ini. Kemudian Profesor Rangga Babylon pun balik nanya sesuatu pada Toya. Dia bertanya ke Toya apakah dia itu diperbolehkan untuk menonton kelanjutan anime yang sebelumnya Toya itu perlihatkan ke dia. Anime yang dimaksud di sini tentu adalah anime bergenre mecha. Karena Profesor Rangga Babylon ingin menggunakan anime mecha yang dia tonton itu sebagai referensi untuk membuat film gear. Toya pun mengizinkannya dengan syarat jangan menontonnya sampai begadang. Setelah itu telepon pun berakhir. Kemudian Toya pun menjelaskan ke Raja Verzen apa yang diberitahu Profesor Rangga Babylon mengenai sihir sanctuary. Dan tentang pendapat Toya sebelumnya tentang asosiasi emas Gordian yang tidak tahu kekurangan dari sihir sanctuary. Awalnya Raja Verzen itu terkejut, namun setelah dia itu mendengarkan baik-baik pendapatnya Toya, Raja Verzen pun setuju tentang pendapat Toya itu. Raja Verzen menganggap kalau mereka itu mungkin salah paham dan menganggap kalau sihir terlarang ini mengerikan tanpa tahu kekurangannya. Namun menurut Toya tidak sepenuhnya mereka itu salah paham, karena jika mereka memasukkan pemikiran ke orang-orang kalau keluar dari area sihir sangat berbahaya, maka salah satu dari kekurangan sihir ini itu akan bisa diakali. Ya walaupun begitu, dengan fakta-fakta ini semuanya itu akan sia-sia saja. Yang dengan kata lain mereka itu adalah definisi kelompok penghayal yang berpegang teguh pada sesuatu yang tidak ada. Namun masalahnya di sini itu sekarang adalah pengikut mereka yang percaya dengan konsep itu atau rencana mereka itu. Menurut kita yang Toya dan Raja Verzen dapatkan dari Soul, mereka itu memiliki cukup banyak anggota yang percaya gitu. Selain itu mereka itu juga memiliki banyak prajurit besi. Dengan ditangkapnya pimpinan mereka, maka Toya itu berpendapat satu-satunya harapan mereka itu adalah sihir ini, sihir sanctuary ini atau rencana ini. Jadi satu-satunya tindakan yang akan mereka lakukan adalah perang. Namun sebelum Toya menyelesaikan kata-kata terakhir itu, tiba-tiba datanglah seorang prajurit yang memberitahukan kabar atau laporan ke Toya dan Raja Verzen kalau mereka itu melihat sebuah benda yang menyerupai prajurit besi dan golem kayu yang bersenjata muncul di dekat perbatasan antara Verzen dan Euron. Menurut laporan jumlah mereka itu ada lebih dari 3.000 dan mereka itu sedang menuju ke ibu kota Verzen. Dengar jumlah mereka yang banyak itu, Raja Verzen pun sontak terkejut. Matanya bahkan sampai terbuka lebar. Dia pun kemudian menawarkan bantuan ke Raja Verzen. Lalu Raja Verzen pun tanya apa tidak masalah. Dia pun menjawab kalau awal dari skenario ini karena unitnya yang dicuri oleh mereka. Jadi Toya masih memiliki hak untuk ikut campur. Dan terlebih lagi Toya itu masih kesal sama mereka. Toya lagi susah-susahnya menangani masalah monster kristal, namun mereka malah nambah masalah lagi untuk Toya. Jadi Toya itu udah merasa kesal sama mereka karena ya mereka nambah masalah aja ke Toya. Sampai-sampai Toya itu ingin memusnahkan mereka sekarang juga. Dan ini tuh adalah kesempatan yang bagus sekali untuk mewujudkan hal itu. Singkat cerita, Toya pun sudah mempersiapkan pasukan frame gearnya yang terdiri dari 60 unit. Dan semuanya itu sudah bersiap menunggu perintah dari Toya untuk maju. Di lain sisi, pasukan musuh ada 3.000 pasukan dengan 2.050 golem kayu dan 150 prajurit besi. Jadi perbandingannya itu 1 lawan 50. Para golem kayu pihak musuh semuanya itu membawa senjata. Dan tidak semua prajurit besi dari mereka itu dikendalikan oleh penyihir. 2/3 dari prajurit besi itu dikendalikan secara otomatis menggunakan inti golem. Sisanya itu dikendalikan oleh seorang pilot yang bukan penyihir, tapi mereka itu memiliki sedikit sihir. Ini karena mereka itu memandang rendah siapapun yang tidak bisa menggunakan sihir atau memiliki sihir. Namun mereka itu akan menerima siapapun yang bisa menggunakan sihir, walaupun hanya sedikit saja. Contohnya itu seperti Soul. Dia bukan penyihir tapi dia itu memiliki sedikit sihir. Dan bahkan dia itu sampai dijanjikan akan diberikan posisi pedang sihir umum jika kerajaan impian di Galzal itu terwujud. Lalu mengenai mengoperasikan prajurit besi, menurut Toya itu tuh tidaklah sulit karena gerakan mereka itu sederhana. Bahkan menurut Toya orang amatir pun bisa mengoperasikan prajurit besi selama mereka itu berlatih beberapa hari saja. Dan mengenai jumlah, memang mereka itu memiliki keuntungan dalam jumlah, tapi Toya itu tidak khawatir sama sekali.
mengingat perbedaan antara kekuatan Frame Gear dan prajurit besi yang sangat berbeda jauh. Meski begitu, Toya tetap akan memberikan bantuan nanti. Kemudian Raja Vergen dengan khawatir bertanya ke Toya apakah tidak masalah pihaknya itu cuma membawa 2000 pasukan saja. Toya pun menjawab tidak masalah, karena ini itu bukan pertarungan yang pantas bagi prajurit sihir Vergen untuk turun tangan. Toya mengatakan ini supaya Raja Vergen itu merasa lega. Sebenarnya Toya itu sudah bilang kalau Toya itu tidak membutuhkan pasukan bantuan dari Vergen. Tapi selama itu dapat membantu mereka merasa lebih baik kan, ataupun tidak masalah mereka itu ikutan juga. Lalu Rain pun datang memberikan laporan kepada Toya kalau semua pasukan itu sudah naik ke Frame Gear mereka masing-masing dan mereka itu sudah siap untuk berangkat kapanpun. Setelah menerima laporan itu, Toya pun kemudian menyuruh Rain untuk memberitahu yang lainnya untuk tetap berhati-hati dan tidak berlebihan. Rain pun menundukkan kepalanya dan naik ke Frame Gear-nya sendiri yang di sini bernama Shining Knot. Sebuah lambang kelinci terukir di Frame Gear-nya. Lambang ini tidak hanya ada di Frame Gear Rain saja, tapi di Frame Gear kedua wakil komandannya juga, yaitu Norun dan Nicola. Di Frame Gear mereka berdua juga terdapat lambang yang berbeda-beda. Di Knack Baron milik Nicola diukirkan lambang rubah, sedangkan di Blue Moon milik Norun diukirkan lambang serigala. Ini adalah ide dari Toya dan Lindsay untuk memberikan Frame Gear mereka itu lambang. Masing-masing dari mereka akan memimpin satu kelompok yang terdiri dari 20 unit kavalier. Selain 60 pasukan utama itu, Gerhilde milik Ilse, Sweet Light milik Yae, dan Sigrun milik Hilda juga ikutan di pertempuran kali ini. Selain itu, Murhanesan dan Toya juga ikut bergabung sebagai pendukung dan satu bintang utama. Setelah semua sudah siap, Toya pun berinisiatif untuk menyerang duluan. Sebagai pembukanya, Toya itu berencana akan menggunakan Meteor Zapper. Toya pun mengambil material monster kristal yang seukuran softball dari storage-nya dan langsung memindahkannya menggunakan gate, lalu menjatuhkannya menggunakan gravity hingga terjadilah sebuah hujan meteor. Karena Meteor Zapper Toya itu, jumlah para prajurit besi dan golem kayu pun langsung berkurang sepertiga karena hancur terkena Meteor Zapper Toya. Setelah itu Toya pun membuat HP-nya ke dalam mode transmisi supaya suaranya itu bisa terjangkau ke semua orang. Kemudian Toya memerintahkan kepada pasukannya itu untuk memulai pertempuran pemusnahannya. Setelah mendengar perintah itu, semua prajurit Toya pun langsung berteriak dan mulai maju mengikuti unit komandan mereka masing-masing. Dari jauh Toya pun dapat melihat sebuah unit kavalier sudah terlibat adu pedang dengan prajurit besi musuh. Setelah bertukar 2-3 kali serangan, Frame Gear kavalier itu pun berhasil memotong prajurit besi itu menjadi 2. Dari segi penampilan, prajurit besi ini itu sangat pendek. Tinggi mereka itu hanya setinggi dadanya Frame Gear. Dengan desain mereka itu yang pendek dan gemuk, mereka itu terlihat kokoh, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Bahkan mereka itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh kavalier. Toya bahkan sampai tidak bisa menjelaskan dengan benar alasan kenapa itu bisa terjadi. Tapi Toya merasa kalau prajurit besi itu dibuat dengan menggunakan jalan pintas, sehingga membuat prajurit besi ini terlihat kokoh tapi sebenarnya tidak. Jadi sudah dikawin lagi. Jika kalian tahu, kalian pasti tahulah dengan maksud gua. If you know, you know. Toya juga bahkan sampai bertanya-tanya, apakah mungkin pengawas pabrik telah diam-diam menjual beberapa bahan pembuatan prajurit besi. Jika itu benar, maka Toya itu mewajarkan kualitas buruk dari prajurit besi. Balik ke pertempurannya, saat para Frame Gear itu menghantam prajurit besi, tidaklah beberapa bagian kecil dari prajurit besi yang terjatuh. Lalu Murhanesan sudah tidak tahan untuk ikutan juga. Dia pun minta izin ke Toya untuk ikutan juga. Toya pun mengizinkannya, tapi dengan syarat supaya Murhanesan itu tidak berlebihan, seperti membelah tanah atau ruang menjadi 2. Murhanesan pun menuruti perkataan Toya. Dan dengan gembira Murhanesan pun berlari menuju ke medan pertempuran sambil membawa 2 pedang dengan mata pisau tebal sepanjang lebih dari 2 meter yang terbuat dari material monster kristal. Pihak musuh sekarang kemungkinan besar sedang terkejut dengan kehadiran Murhanesan yang maju ke medan pertempuran tanpa bantuan apapun, namun dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Kemudian Toya pun beralih melihat cewek-ceweknya. Ketika cewek-cewek Toya itu mengamuk menggunakan Frame Gear mereka masing-masing di medan pertempuran. Ilse dengan Gerhilde-nya menembakkan pil bunkernya dan berhasil menghancurkan inti para golem kayu bersenjata. Yae dengan Sweet Light-nya berlari seperti angin melewati para prajurit besi sambil memotong mereka menjadi 2. Lalu Hilda dengan Sigrun-nya berhasil menepis semua serangan musuh menggunakan perisainya dengan mudah. Kemudian memotong mereka balik menggunakan pedangnya. Kemudian dari samping Toya tiba-tiba terdengarlah suara pilot dari Frame Gear emas yang merupakan satu-satunya yang masih belum Toya turunkan. Dan yang akan menjadi bintang utamanya di pertempuran kali ini.
Frimgear itu adalah Frimgear pribadi milik Su yang bernama Ortilandi. Su bertanya kepada Toya apakah ini tuh masih belum waktunya bagi dirinya dan Frimgearnya untuk tampil. Frimgear Su ini tuh mengkhususkan dirinya dalam pertahanan. Frimgear ini menggunakan armor yang lebih tebal daripada Frimgear lainnya. Dan armornya itu terbuat dari orichalcum yang di atasnya itu dilapisi dengan material monster kristal. Tubuhnya berwarna emas dengan ornamen hitam yang buat penampilan Frimgear ini itu sangat mencolok. Tapi Toy tidak bisa berbuat apa-apa mengenai penampilannya yang mencolok itu. Karena ini itu ada permintaan dari pilotnya sendiri yaitu Su. Toy tidak bisa menang debat dengan Su apalagi kalau Su itu sampai ingin menangis. Dan secara kebetulan nama Frimgear-nya itu sama dengan nama keluarganya. Tapi Toy bersungguh-sungguh kalau itu tuh benar-benar cuman kebetulan saja. Frimgear ini tuh memang memiliki perlengkapan pertahanan yang luar biasa. Akan tapi ini tuh bukan sepenuhnya nilai jual dari Ortilandi. Toy pun akhirnya memberikan izin Su dengan Ortilandinya untuk maju. Dan karena ini itu adalah debut pertama dari Frimgear ini, Toy harus melakukan debutnya secara manual. Toy pun memasang atau menaruh HP-nya di telinganya, kemudian melakukan pengecekan akhir dari setiap masing-masing anggota. Anggota-anggota itu adalah Rosetta, Siska, dan Monica. Toy menanyakan ke mereka apakah mereka itu sudah siap. Dan mereka bertiga pun jawab sudah siap. Karena semua member sudah siap, Toy pun memberikan izin berikutnya untuk melakukan docking atau penggabungan. Dan ini itu adalah nilai jual dari Ortilandi yaitu docking atau gabungan atau gatai. Toy pun menyuruh mereka untuk gatai sesuai dengan urutan kombinasi. Su yang sudah mendapatkan izin untuk gatai dari Toy pun sebagai pimpinan dia pun langsung berteriak layaknya MC dari genre mecha yang mau mulai gatai gitu. Su pun berteriak, Frim, Cinji. Begitu Su berteriak seperti itu, sebuah objek berbentuk seperti tombak pun terbang dari langit. Objek itu adalah kapal terbang berkecepatan tinggi yang bernama Gungnir. Lalu di lain sisi bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Sambil menembus awan debu, muncullah dari depannya sebuah kereta peluru berlapis baja yang bernama Levaten. Kemudian tiba-tiba keluar dari tanah dan membuat lubang dari tanah itu. Sebuah benda pun melompat keluar dari sana. Dan itu tuh adalah tank bawah tanah seberguna yang bernama Mjolnir. Ketiganya itu adalah komponen dari gatai Ortilandi Su. Dan yang memiloti mereka itu tentu adalah Siska, Rosetta, dan Monica. Siska memiloti Gungnir, Rosetta memiloti Levaten, dan Monica memiloti Mjolnir. Untuk Gungnir kalian itu sudah tahulah. Kapal terbang berkecepatan tinggi dengan bentuk seperti tombak. Gungnir ini pernah Toya pakai juga saat Toya itu pergi ke Isen untuk memukul mundur pasukan Hashiba dan menyelinap masuk ke dalam istana Osaka. Jadi karena Gungnir sudah dijelaskan, sekarang kita dijelaskan tentang Levaten dan Mjolnir. Levaten ini adalah kereta peluru berlapis baja. Namun walaupun disebut kereta, Levaten ini tidak membutuhkan rel kereta api untuk bergerak. Dia bergerak dengan melayang sedikit di atas permukaan. Jadi sedikit mirip seperti kereta motor linear. Lalu yang berikutnya Mjolnir. Mjolnir itu adalah tank bawah tanah atau mesin bor. Tapi Mjolnir tidak menggali tanah menggunakan bornya, melainkan dengan memindahkan tanah di depannya ke storage dan membuangnya ke ruangan kosong yang berada di belakangnya. Jadi Mjolnir itu terus mengulangi hal itu sambil bergerak di bawah tanah. Bisa dibilang bor Mjolnir itu hanya hiasan saja, tapi bukan berarti bor itu tuh tidak bisa digunakan seperti pada umumnya. Bor itu bisa digunakan seperti fungsinya. Namun Mjolnir hanya menggunakan bornya hanya saat masuk atau keluar dari tanah. Saat dia itu bergerak di tanah, bor itu tidak digunakan. Dan penampilan Mjolnir itu sangat mirip seperti mesin di anime yang Toy tunjukkan ke Profesor Regina Babylon. Karena semuanya sudah dibahas, sekarang kita pun lanjut ke adegan gatainya. Ketika mesin pendukung itu yaitu Gungnir, Levaten, dan Mjolnir hampir mendekati Ortilandi untuk gatai. Ortilandi pun kemudian langsung melompat naik ke udara dan mulai melipat tubuhnya. Lalu kemudian Mjolnir pun bergabung dengan Ortilandi dengan memisahkan dirinya menjadi dua untuk membentuk kaki kanan dan kiri Ortilandi. Setelah itu dilanjutkan dengan Levaten yang membagi dirinya juga menjadi dua untuk membentuk lengan kiri dan kanannya Ortilandi. Dan yang terakhir Gungnir. Gungnir berubah bentuknya menjadi V terbalik dan bergabung ke bagian belakang Ortilandi. Kemudian untuk finishing, sebuah topeng dengan tanduk tiba-tiba muncul dari dada Ortilandi sambil memancarkan cahaya. Dan gatai pun selesai. Dengan teriakan khas juga ala-ala anime-anime mecha, Su pun berteriak gitu. Kansei, Ortilandi Overload. Dengan guncangan tanah yang dihasilkan setelah gatai,
Ortilandi Overlord pun muncul bagaikan sosok pahlawan. Besar dari Frimgear ini tuh adalah 2 kali lipat dari Frimgear biasa. Dan Frimgear ini tuh terlihat bagaikan seperti dewa emas raksasa yang kuat dan bermartabat. Tidak disalahkan lagi, Frimgear ini tuh memang layak disebut sebagai simbol dari kekuasaan. Suasana yang penuh dengan rasa terkejut pun mulai terdengar dari para prajurit sihir Verzen. Lalu kemudian Su pun mulai melancarkan serangannya yang bernama Cannon Knuckle. Serangan ini adalah serangan yang dimana lengan kanan Ortilandi Overlord akan terpisah dari sikunya dan kemudian meluncur ke arah musuh yang sudah ditargetkan. Ini bisa terjadi karena lengan kanan Ortilandi Overlord dilengkapi dengan fungsi Fragarats. Lengan kanan Ortilandi Overlord pun terpisah dari sikunya dan langsung terbang meluncur dengan kecepatan super tinggi ke arah para golem kayu. Mereka yang terkena serangan itu pun sudah dipastikan langsung hancur berkeping-keping. Tidak ada yang bisa menghentikan Ortilandi Overlord. Dengan tubuhnya yang terbuat dari armor tebal dan ukurannya yang sangat besar, pihak musuh mungkin berpikir kalau gerakannya itu pasti lambat, namun sayangnya tidak. Walaupun Ortilandi Overlord itu besar dan berat, tapi pergerakannya itu bisa dibilang cepat. Karena Toei itu telah menurunkan beratnya menggunakan sihir gravity di beberapa poin penting yang membuat Ortilandi Overlord bisa bergerak cepat walaupun terlihat berat dan besar. Setelah itu Ortilandi Overlord pun mulai menyerang lagi menggunakan tangan kosong. Melihat itu Toei pun akhirnya ingat kalau Toei itu belum membuatkan sebuah senjata khusus untuk Ortilandi Overlord. Toei pun mulai berpikir senjata khusus apa yang cocok untuk Ortilandi Overlord. Dan Toei pun sepakat untuk memberikannya senjata khusus berupa palu berwarna emas. Karena menurut Toei palu itu sangat cocok untuk Ortilandi Overlord. Balik ke pertempuran Ortilandi Overlord, para golem kayu yang ditabrak oleh Ortilandi Overlord dengan seketika langsung ambruk. Bahkan area di sekitarnya itu juga ikut terkena dampaknya dari tabrakan itu. Nah itu Toei pun jadi sangat yakin kalau Ortilandi Overlord memang memiliki kekuatan yang terlalu luar biasa. Sampai-sampai Toei itu jadi ragu untuk membiarkan Ortilandi Overlord di tangannya Su. Walaupun keraguan Toei ini sudah terlambat. Karena barangnya sudah jadi dan udah dikasih, mau bagaimana lagi. Karena khawatir, Toei pun menghubungi Su dan menyuruhnya untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melancarkan Cannon Knuckle-nya. Karena Toei itu takut kalau serangannya itu akan mengenai orang lain. Sambil menghancurkan kepala golem kayu yang Su tangkap, Su pun membalas kalau dia itu sudah tahu akan hal itu. Dan Su juga bilang ke Toya untuk tidak perlu khawatir tentang masalah itu. Karena yang mengurus pergerakan Cannon Knuckle bukan Su, melainkan Rosetta. Mengetahui itu, Toei pun berencana untuk membiarkan Ortilandi Overlord seperti ini saja. Karena di rencana awalnya, mesin-mesin pendukung Ortilandi Overlord akan memiliki fungsi autopilot di dalamnya. Yang dimana Su itu nantinya akan bisa mengendalikan Ortilandi Overlord secara penuh tanpa bantuan. Tapi karena rasa khawatir Toei itu terhadap Su, jadi Toei merasa kalau lebih baik untuk membiarkan mesin-mesin pembantu itu dikendalikan secara manual seperti saat ini. Semenjak Ortilandi melakukan kombinasi dengan mesin-mesin pendukungnya dan menjadi Ortilandi Overlord, para musuh-musuh sudah mulai kehilangan semangat juang mereka. Bahkan ada prajurit besi yang mencoba untuk melarikan diri. Tapi Mamoru Renaissance langsung mengubah pintu kokpit mereka supaya mereka itu tidak bisa keluar dari prajurit besi mereka. Lalu Mamoru Renaissance pun memotong anggota badan prajurit besi mereka itu hingga menjadi peti besi mereka. Singkatnya, setelah 1 jam pertempuran dimulai, musuh-musuh pun pada akhirnya berhenti bergerak. Dengan begini Rain pun memutuskan kalau operasinya itu telah selesai. Rain melaporkan hal itu ke Toya dan Toya pun memujinya dengan mengatakan kerja bagus. Namun jaga-jaga Toya pun menyuruhnya untuk mengawasi dan mencegah siapapun yang mencoba untuk melarikan diri. Kemudian untuk Su dan cek Toya lainnya, Toya menyuruh mereka untuk tetap berwaspada, terutama terhadap reaksi sihir yang mencurigakan. Karena akan jadi repot jika terjadi pencurian lagi seperti sebelumnya. Setelah itu Toya pun memanggil Raja Verzen yang sedari tadi terdiam sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Dan bertanya kepadanya apakah Toya itu bisa menyerahkan pilot prajurit besi ke dirinya. Raja Verzen pun menyanggupinya, lalu dia pun dengan segera langsung mengerahkan prajurit sihirnya untuk menangkap pilot prajurit besi dan memasukkan mereka ke penjara. Raja Verzen juga menyuruh prajuritnya untuk menanyakan mereka apakah masih ada anggota mereka yang tersisa. Dan walaupun memang masih ada, Raja Verzen merasa kalau mereka itu tidak akan berani bertindak lagi setelah melihat pertempuran ini. Jadi bilang mimpi Asosiasi Emas Gordian benar-benar telah hancur akibat pertempuran kali ini. Di lain sisi, Toei sambil melihat Frimgear Su yang bersinar karena sinar matahari, Toei mulai memikirkan banyak hal, terutama tentang pertempuran ini. Toei berpikir kemungkinan pertempuran kali ini itu akan menyebar ke seluruh negeri karena para prajurit sihir Verzen telah menjadi saksinya.
Saya tidak berpikir siapapun akan mencoba untuk ikut campur tangan lagi setelah kejadian ini. Bahkan jika itu adalah anggota sisa dari Asosiasi Mas Gordian. Tapi tentu Toyota tetap akan menginterogasi Asosiasi Mas Gordian yang tertangkap untuk membocorkan segala sesuatu yang mereka ketahui, terutama tentang anggota lainnya dan basis organisasi mereka. Dan dengan demikian pertempuran pemusnahan di Verzen pun selesai. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan jadi kolom komentar seperti biasa. Jika kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and さよなら。アディオス。